Audio Jungle. Audio Jungle. Teman-teman semuanya, kita sudah ada di PKP Pendopo dalam nggak apa-apa guys dari kemarin guys, soalnya kepanjangan. Nanti ada di bawah. Iya, ada juga ya, lihat ya. Dalam Purwahamidjayan. Oh, dalam Purwahamidjayan. Kita tadi jam 8 nyampe, tapi nanti rehearsal jam setengah 10 sampai jam 10, jadi cuma 30 menit. Kita yang pertama deh kayaknya sih, nggak tahu deh, nggak tahu banget. Terus Ya jangan lupa nanti nonton kita dari Gunung Kidul jam 7 malam. Dadah. Itu makannya di sana. Wah. Nanti make up berapa, Miss? Nanti jam 1 sih. Wow. Ini kan bukan pasar. Halo. Selamat datang di Keraton Surakarta. Hai. Kalian bisa jalan-jalan dulu. Nanti setelah JR ya. JR apa, Wes? Dan di Resik. Sampai. Hai. nggak boleh. Cari aneh adres. Aku suka lebih seperti ini. Halo guys, kita baru mau siap-siap JR. Beda aku bukan penarinya ya. Oke, aku deh. Jam 9.30, 15 menit lagi. Ngapain itu? Gimana? Ngapain itu? Bener, guys. Udah bisa persiapan ya? Ayo sayang, celananya pakai. Celananya pakai, ayo. Kenapa dibuka maskernya kan? Apa sih? Ininya pakai laser. Malah teman-teman gladi bersih, blocking dan gladi bersih pada SMK ini, mari kita berdoa. Pokoknya nanti fokus aja kayak biasanya kita blocking di sanggar, kayak biasanya kita gladi bersihnya sampai aja. Ya ada yang nonton tapi ya panitia sendiri. Kita maksimalin nanti. Dan ini juga dimaksimalin biar kita bisa tahu nanti hasilnya gimana teman-teman. Gitu ya. Doa mulai. Biar family. Terima kasih, Babe. Lebaran rada keluar. Guys, ini waktu deh gini. Saduan enggak sih? Sampai dari langsung omset kan. Iya. Nanti paling bisa sampai sini ya. Ya. Ini misalnya tengah ya. Oke. Oh, nggak kena kok. Oke, pas tengah and go. Oh no. Sakit nggak tuh?
Musik terakhir tema 6 terakhir selesai. Jangan di situ, di sini. Kamu sungguh oke, nah ini terakhir. Lah, kita apa itu? Baru GR lagi resik. Sekarang jam 10.25, nanti kita pentasnya jam 19 sekian nih. Sekarang baru latihan, blocking dulu guys. Gelimis kayak ketarik satu kayak tapi mesti kan mau tanya mesti kan Pak Imam itu maksudnya dosen apa sebenarnya dosen sih ya ini Pak Santi dokter jati lagi sih Gini Miss. Ya Allah, mau ngopok orang putus bahasa Indomaret. Cek tolong bawain ya. Sebahasa. Ayu-ayu. Nyanyinya apa-apa. Ngomong gun ke kamera gun. Hai. Ya, ngomong kan. Satu aja. 2, 3. Dari Roka Studio sangat mengapresiasi protokol kesehatan pada acara International Mass Festival 2021. Ini dari mana? Dari mana? Roka Studio. Aku banyak tuh teman di sana. Ngerekat badan. Seorang yang tak kursi. Oh, sing nyentuh. Saya minta Mbak Beatrix, Mbak Ella Bertini, Mama Yaya, Bapak Yaya. Semuanya bentar lagi kita bakalan perform. Tepatnya jam 19.48. Teman-teman, saya halo ke kamera.
ya guys ya. Semangat. Oke, fokus pemanasan karena kita udah break 15 menit. Jangan berhenti kalau kalian nanti pas berhenti harus benar-benar pemanasan. Kita doa dulu menyatukan rasa supaya kita semua yang ada di sini bisa memberikan yang terbaik. Ambil nafas dulu. Tahan. Jangan cepet-cepet. Ambil nafas pelan-pelan. Terus nafas sambil berdoa. Lokaat biar family. Kasih yang terbaik ya. Sudah berdoa semoga acaranya lancar. Teman-teman. Aku malah. Guys, deg-degan aku yang deg-degan guys. Yang deg-degan timnya. Yang mau nari mah biasa aja. Terima kasih, aduh, aku sampai nangis guys karena mereka ini pertama kali mereka show. Lokaat sukses. Haru banget guys. Aduh, aku terharu, mereka keren banget. Aduh, nanti foto dulu, foto di depan sana yuk. Ini rasanya tuh senang banget karena kayak nggak salah gitu aku dan tekan banget dan deredek ya nggak deredek banget kalau salah sih soalnya deredeknya karena yang nonton tuh internasional jadi deredeknya karena itu ya lebih. Halo guys, selamat malam, akhirnya kelar dan alhamdulillah lancar. Gimana perasaannya? Perasaannya lega? Mana gitu? Lega, akhirnya bisa lega. Hai, bisa jalan-jalan. Ya, tapi udah malam ya, nggak bisa jalan. Bisa liburan. Udah deh gitu aja. Aku mau foto sendiri. Aku oh iya. Bingung sama mesinnya. Thank you mas kameramen. Semoga arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Sarangi. Danke. Apa? Thailand apa? Sawadika. Sawadika. Makan dulu Sawadika.
Dan inilah para penampil pada malam hari ini. Darmawan Dadiono, Robert Yulianingsih, juga Loka A, Semarak Seni Persada, Wayang Purwo Budoyo, Wangi Indria. Kami mohon dengan hormat untuk dapat menyerahkan buket dan sertifikat Ibu Arum Damari Dias dan Ibu Mimi Zulaida. Silakan untuk kembali duduk dan akhirnya usai sudah thank you udah nonton yang episode kedua, iya nggak? Iya. Hari ini kita di International Mas Festival, di mana kita hari ini udah melakukan banyak proses dan aku sekarang berada di tengah-tengah mereka yang sudah berproses untuk mewujudkan karya, di mana mereka 1 bulan udah melakukan kegiatan latihan, produksi, pembuatan kostum, wardrobe dan segala macam. Kostum, wardrobe apa bedanya ya? Ya pokoknya tentang properti, wardrobe dan segala macamnya dipersiapkan dalam waktu 1 bulan. Thank you kepada Ibu Ira udah kasih kesempatan buat kita. Thank you buat Sipa Community yang udah ngehubungin kita juga dari awal dan ngebimbing kita sampai saat ini, dan pelayanannya super ramah. Tiap detik kita dikasih makan, thank you. Sampai nggak tahu mana dulu yang harus dimakan gitu. Acaranya sangat keren banget karena ini kegiatan internasional di mana semua orang bisa mengirimkan karyanya dan juga otomatis dikurasi oleh tim Sipa Community dan kurator yang ada di dalamnya. Dan di sini kami dari tim Gunung Kidul memang kegiatan festival ini super protokoler. Kami disendirikan dengan delegasi yang lainnya dan hanya boleh keluar ketika kami show, sehingga semuanya dijalankan dengan protokoler yang sangat-sangat ketat. Sehingga semoga juga saya pribadi, semoga festival ini menginspirasi ke semua penyelenggara festival atau acara untuk melakukan kegiatan yang sama gitu. Hari ini aku pengen kenalin anggota dan yang telah support kegiatan hari ini sampai kita perform. Yang pertama boleh dong dikenalin sama yang paling ujung. Halo, nama aku Cynthia. dia sebenarnya sambil ngeliatin mic-nya tuh di mana sih? Coba ulang deh. Halo, nama aku Cynthia. Halo, nama aku Ida. Aku Aulia. Aku Asli. Aku Mbak Vika, biasa dipanggil Vika, salah satu tim admin di Lokar Studio. Halo, aku Habsari Ninis. Biasanya murid-murid panggil aku Miss Ninis. Halo, aku Anggun. Hai, aku Nawang. Gimana nih? Karena sebenarnya aku baru kumpul sama mereka bener-bener ngobrol itu hari ini, dan ini aku pengen tahu apa yang mereka rasakan selama proses, apa yang mereka rasakan selama melakukan kegiatan IMF ini. Yang pertama, thank you so much udah mewakili Loka Art, dan by the way di sini teman-teman ini adalah berbagai macam genre. Yang pertama ada yang dansa, mana yang dansa? Ada yang tradisional. Nah, hari ini koreografer yang aku tunjuk untuk melakukan kegiatan koreografi ada Miss Ninis, dibantu juga Miss Aulia. Dan
super excited karena sebenarnya karya ini udah aku ciptain tahun 2019 di Lombok Timur. Makanya ceritanya ini diambil dari cerita Cupak Gelantang dari Lombok Timur sebenarnya. Nah, kemudian direproduksi lagi oleh mereka karena memang pada saat itu aku tertarik banget dengan sebuah cerita rakyat yang bertopeng. Nah, pas banget ditawarin di IMF dan itu memang keinginanku untuk bisa tampil di sini, dan mereka akhirnya mencoba dengan karya mereka dengan genre yang berbeda, dengan kegiatan yang padat. Disinilah mereka akhirnya bertemu, mencoba menyamakan, dan di sini susahnya kadang-kadang ketika kita nari tradisi semua orangnya tradisi ya kan, tapi di sini genrenya berbeda-beda. Nah, kali ini aku pingin dengar proses karya ini kesulitan oleh Miss Aulia sama Miss Ninis tentang bagaimana menyatukan genre ini untuk menjadi satu kesatuan. Miss Ninis dulu. Sebenarnya dari aku ya, untuk menyatukan para penari-penari yang berbeda ini, ada yang dansa, ada yang tradisi, mungkin juga ada yang suka ke modern, itu enggak susah karena jujur mereka dalam menerima materi itu sangat cepat. Jadi tinggal diolah sedikit lagi dan dikasih tahu lebih dalam. Jadi mereka juga enggak tipe yang kalau dikasih tahu nge-BNK itu enggak, tapi ketika mereka dikasih tahu mereka langsung melaksanakan itu dengan baik seperti itu. Mungkin kendalanya hanya aja dari berbagai genre ini, jadi mereka masih kadang kurang menjiwai aja, tapi nanti lama-lama kalau kita latih pasti lama-lama akan menjadi baik seperti itu. Itu. Sekarang lanjut ke Miss Aulia. Ya, halo. Jadi untuk proses dari tarian bobong ini, judulnya bobong ya kan? Iya. Nah itu yang paling berkesan adalah mereka dari Setia, Indah, Nawan, terus Anggun, itu mereka sangat cepat banget nangkapnya dan itu sangat mempermudah saya dan juga Ninis. Walaupun mereka juga dari berbagai genre ya, tapi dan umur juga. Dan yang termuda adalah si Cynthia. Mereka mampu menyesuaikan atau adaptasi dengan yang tradisi seperti itu. Itu perlu kita apresiasi. Jadi apapun basicnya kalian, basic tariannya tetap mereka bisa berusaha mengejar di genre yang mereka kerjakan saat ini. Itu yang paling saya jempol. Terus lanjut ya. Thank you so much buat Miss Ninis sama Miss Aulia. Aku kayak ngerasa bangga dan gak salah pilih memberi kepercayaan kepada mereka. Dan selanjutnya aku pengen lebih ke produksi nih, karena mereka berdua yang ada di sebelahku ini yang bajunya sama-sama aku, mereka pertama kali hidup di dunia yang gak jelas, di dunia seni pertunjukan yang serba apa-apa harus dikerjain kan gitu. Jadi aku pengen minta pendapatnya Evi dan juga Vika, apa sih yang kamu rasain capeknya dan itu bikin ketagihan atau bikin nggak suka atau bikin akhirnya kamu kayak pengen ngelihat kedepannya seni pertunjukan tuh gimana gitu. Ya siapa dulu? Aku kan. Apa tadi Miss? Kayak suka dukanya ya? Nggak suka duka, kenapa kamu kayak perasaanmu ketika kamu terjun di kehidupan seni pertunjukan yang itu notabene di luar backgroundmu gitu. Mungkin baru kenal seni pertunjukan ya. Aku tuh pertama kali terjun ke kehidupan yang sebenarnya gitu, maksudnya setelah sekolah itu langsung ke lokal. Dimana lokal itu kehidupan seni gitu kan, kehidupan seni, dan ternyata seni itu banyak aspeknya gitu, banyak yang harus dikerjain. Di sini aku sebagai salah satu tim admin itu nggak melulu cuman ngurusin administrasi dan kegiatan yang berbau administrasi lainnya, tapi juga harus bagaimana membuat calon itu terlihat sempurna, seperti kayak kan banyak jadwal. Ya itu salah satunya sih, schedule yang kayak jadwal mereka latihan, karena ini memang benar-benar singkat ya waktunya, cuma 1 bulan nggak ada ya. Setelah audisi kan itu
itu 1 bulan udah sama audisi. Oh ya, 1 bulan sama audisi, tapi gimana caranya admin sama penari-penari ini tuh kayak kalau latihan ya ayo berangkat, tapi beruntungnya itu semua penari di sini mereka berkomitmen sekali. Jadi ketika kita jadwalin latihan mereka berangkat, dan itu yang bisa membuat penampilan mereka itu lebih baik setiap latihannya ya Miss. Begitu. Terus soal seni pertunjukan, kalau aku pribadi aku sangat menyukai kegiatan yang nggak monoton. Istilahnya kayak nggak gitu-gitu aja, dan ternyata seni pertunjukan itu seperti itu gitu. Bahkan setiap detiknya beda. Setiap detiknya beda. Ini aja kita waktu ngurusin waktu itu terakhir pentas di HUT itu kan. Maksudnya itu kayak HUT Gunung Kidul. Kita juga bersamaan ngurusin IMF gitu. Jadi kayak ada tantangan sendiri buat terus bisa kayak harus multitasking aja gitu menurut aku. Dan aku ini beneran, ini admin tapi itu namanya itu bukan multitasking. Itu bukan multitasking. Tapi tanggung jawab ya. Bukan. Itu namanya kamu nambah skill. Oh oke. Mungkin juga sih. Itu nambah skill. Itu kalau multitasking itu beda itu. Nambah skill di macam-macam jenisnya. Tapi aku malah suka gitu. Berarti aku belajar hal baru terus kan setiap eventnya. Iya betul. Gitu sih dari aku Miss. Thank you Miss Ika, karena kalau nggak ada tim admin 2 ini emang aku juga nggak bisa ngurusin karena banyak pekerjaan di Loka yang berbeda-beda terus tiap harinya dan nggak sama. Habis ini kemarin ngomong A, besoknya ngomong B, besoknya kok bisa C, besoknya lagi bisa Z mungkin, karena memang seni pertunjukan itu kan sangat berkembang. Ada omongan dikit itu memang harus segera dirubah, kalau nggak dirubah akan hancur ke belakangnya. Jadi ada spontanitas yang memang harus pada saat itu dirubah. Nih, ini yang baru, bahkan dia memang sangat dunianya ngitung-ngitung guys. Aku aja nggak bisa ngitung-ngitung. Gimana nih? Tara. Semuanya udah diwakilkan sama Mbak Vika, kurang lebih gitu lah kehidupan admin. Apa lagi ya? Nggak ada. Kaget nggak sih kamu tiba-tiba masuk? Kalau Vika kan udah agak lama ya, udah tau lah. Ini kamu kaget nggak ketika kamu harus tiba-tiba ngurusin HUT? Nah ini belum apa-apa sih, belum kayak pertunjukan besarnya kita gitu. Ya agak kaget, cuman ya sebisa mungkin menyesuaikan diri lah. Oke, gitu lah. Oke, thank you. Sekarang aku mau ngomong sama yang paling bontot, yang paling kecil, karena dia masih kelas 6 SD dan aku ngerasa aku kayak keprank gitu nggak? Waktu ngaudisi dia aku keprank. Ternyata dia masih kelas 6 SD. Aku pikir kayak udah SMP gitu kayak gitu. Ternyata kelas 6 SD karena aku mempekerjakan anak di bawah umur gitu. Ya di bawah umur semua sih sebenarnya. Ayo dong Cynthia, gimana perasaanmu? Kamu kayak minder nggak sih sama kakak-kakakmu? Iya, sebenarnya enggak sih. Enggak. Kenapa yang bikin enggak? Gimana ya? Karena saya sudah pintar loh. Kenapa? Bercanda. Iya. Apa kakak-kakaknya? Mungkin kamu ngerasa bahwa mereka itu nggak membuat kamu nggak dibully kan? Kamu kayak ngerasa diterima walaupun kamu paling bontot kan? Ya apa iya dong. Begitulah namanya anak, makanya aku tuh keprank guys. Lanjut ya. Oh siapa? Ini aku juga keprank. Aku pikir dia udah mau kuliah. Ternyata dia masih mau SMA kelas 1 gitu. Ya udah silakan nih ngobrol. Mau SMP. Ngobrol aja. Ya kamu gimana rasanya berproses, karena kan belum pernah kan kamu berproses kayak gini. Kalau bisnis sama Aulia kan sering gitu. Kalau kebalik bisnis sama Aulia udah sering. Kamu gimana nih rasamu karena kamu baru di sini kan? Rasanya senang banget, udah sampai di luar kota, sampai kemana-mana gitu. Terus ya dapat teman banyak gitu, dapat apa lagi ya, teman di luar kelas kamu. Iya. Itu doang. By the way, kamu kayak ngerasa tertekan gak sih untuk proses ini? Iya, loh. Enggak. Kamu ngerasa susah nggak sih gitu? Susah. Kalau susahnya ada, tapi ya berusaha untuk bisa. Oke. Jadi sebenarnya memang nggak ada yang nggak susah. Kalau kalian ngerasa itu gampang, berarti kalian sebenarnya nyepelein sih guys. Ketika kamu proses nari,
proses sesuatu apapun ketika kamu ngerasa gampang, oh udahlah aku di zona ini aja dan ini gampang, itu nggak akan berkembang. Tapi ketika kamu selalu challenge diri kalian untuk bisa, kok susah ya, aku harus bisa, oh ini susah, kalian akan upgrade ilmu kalian, badan kalian akan ngikutin gitu. Lanjut ya ke anak dansa. Enggak, satu-satu dong. Yang Anggun dulu deh. Anggun tadinya kan nggak disetujui nih oleh orang tua latihan tradisional lagi, tapi akhirnya mamaku setuju. Ceritain tuh gimana. Terus sampai kamu akhirnya merasa bahwa seni pertunjukan di tradisional atau kayak ini kontemporer, enggak sih, kayak ini lebih ke mixing ya. Perasaan gimana? Pertama tuh kan nggak dibolehin ya. Itu tuh kayak udah masuk grupnya, terus bilang nggak tahu kalau itu tradisional. Terus pas dibilang lolos audisi tuh bilang ini tuh tradisional tadi. Oh ya udah, berarti kamu masuk tradisional aja besok. Saya bilang beneran, iya beneran. Oh ya udah gitu. Terus kayak habis dulu tuh kayak lebih senang kalau lomba-lomba gitu kan. Karena waktu tradisional dulu juga ikutnya lomba-lomba. Sekarang lebih banyak ke pertunjukan. Kayak jadi lebih enak pertunjukan, soalnya bisa keluar kabupaten, keluar kota gitu juga. Jadi seneng. Nawang nih, gimana tadinya kan kamu bener-bener, aduh aku tuh gini nih, soalnya kalau aku belajar tarian lain aku nanti jadi berubah teknikku gitu, harus gini kan. Aku sebenarnya, aku pribadi sebagai seorang koreografer, aku nggak pengen kalau murid-muridku yang ada di sini mereka hanya close minded gitu, tapi mereka taunya ini doang gitu, mereka nggak bisa open minded untuk punya banyak figur yang lain. Nah sekarang kamu, rasamu gimana ketika kamu cross your line, terus kamu udah berubah dari ballroom akhirnya mencoba tradisional, akhirnya malah kamu lolos, terus akhirnya kamu malah ikut festival internasional, gimana? Ya pertamanya susah sih, kan setiap latihan kan selalu latihan kayak Latin, ballroom gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mustika suruh bilang, ya nggak apa-apa, itu nggak bakal bisa berubah kalau kamu bener-bener serius gitu. Akhirnya ya jalan lancar. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah dari semua tim yang ada di Loka itu benar-benar bekerja keras banget untuk setiap produksi yang ada. Entah itu kemarin kita ada HUT, ada LCP, ada kita pentas IMF, itu semua kita bekerja sangat keras untuk membangun mereka semua. Jadi di Loka ini bukan hanya sebatas sekolah gitu. Di Loka Art ini aku lihat teman-teman yang ada di Loka Art. Aku sendiri jarang banget ke Loka. Aku udah bisa memasrahkan ke tim produksi dan tim teacher dan yang lainnya untuk melakukan proses di Loka Art. Nah, tapi berjalan waktu aku melihat bahwa mereka punya ekosistem yang berbeda, ekosistem yang membuat mereka grow up gitu. Mereka punya skill yang lebih untuk bisa mengembangkan potensi mereka bukan hanya di satu bidang. Bukan keinginanku loh untuk mereka akhirnya punya banyak basic. Tapi menurut aku dengan kamu mencoba, itu akan membuat kamu lebih berharga dan kamu punya skill baru, ya nggak? Ya nggak sih? Kamu ngerasa kayak, oh aku belajar tradisional, oh kemarin nyoba dansa kan, di Karyani ini kan ada beberapa part yang dansa. Itu kayak kamu akan akhirnya mengenal, akhirnya mereka mencintai. Inilah yang aku ingin sampaikan ke semua teman-teman, bahwa bukan untuk mengenalkan tradisional itu lewatnya banyak. Mungkin nih dansa, dia nggak suka tradisional, akhirnya belajar kan tradisional karena apa? Mengenalkannya dengan cara yang enak, mengenalkan dengan cara yang asik, dengan apa yang mereka suka. Dan yang audisi kemarin cukup banyak ya, dan anak-anak K-pop pada audisi ya nggak sih? Nah mereka anak-anak K-pop loh, yang mereka sebenarnya nggak mau latihan tradisional, tapi kita tim di sini pikir gimana sih caranya supaya tradisional itu juga dikenal ke semua orang, lewatnya jalur mana gitu, untuk mengenalkan ke anak-anak milenial. Akhirnya mengenalkannya lewat modern, mengenalkannya lewat K-pop, dansa, dan akhirnya mereka bisa gitu ya. Ada yang mau pengen diobrolin lagi nih, Miss Ninis? Coba mungkin kamu kayak sebagai pendidik seni ya, pendidikan tari, kamu kerasa nggak sih kalau tradisional makin kesini itu peminatnya makin kecil?
mungkin itu ya, bukan ya itu penglihatanku atau dengan apa yang aku lihat, kadang tuh anak-anak yang minat tradisional itu makin menurun. Karena apa? Karena di zaman yang semakin maju ini kan gadget, YouTube dan media sosial yang lain-lain kan sering banget mengekspos suatu yang kebarat-baratan. Dalam artian anak-anak zaman sekarang yang entah dari SD, SMP atau SMA tuh sering banget nonton yang modern-modern atau yang K-pop-K-popan yang emang mereka itu bisa lewat HP aja. Jadi mereka lagi main, mereka lagi dimanapun itu bisa langsung lewat HP. Jadi menurut aku tradisi tuh harus lebih bisa seperti itu juga gitu loh. Jadi biar anak-anak yang mungkin modern atau yang suka K-pop itu juga bisa suka tradisi lewat jalan seperti itu. Nah, di sini Loka juga memulai seperti itu, di mana kita buat vlog, kita di mana-mana acara yang tradisional selalu ditonjolkan. Jadi itu salah satunya pengen membuat tontonan yang emang bisa dilihat oleh anak-anak yang ini loh kalau tradisi itu kayak gini, dan kalian tuh bisa sekali untuk mencoba gitu loh. Jadi walaupun kalian modern, walaupun kalian sukanya yang K-pop gitu, ketika kalian bisa nari itu, kalau kalian juga mau mendalami tradisi sebenarnya itu juga bisa. Iya, thank you banget Miss Nis. Aku setuju banget sih, karena memang pada saat ini kita merasa bahwa jalurnya tuh harus gimana, dan tradisional yang di pikiran banyak orang mungkin tradisional itu pelan, terus nggak menarik, nggak kalau Jawa paling pelan ya nggak. Padahal ketika kalian nyoba hari ini sampai saat ini produksinya pelan nggak koreonya? Cepet banget kalau Cepet kan? Padahal ya nggak cepet banget juga sih. Tapi lumayan cepet. Ya begitulah. Jadi memang nanti kita bisa dilihat. Kita akan kasih beberapa cuplikan setelah kita ngadain vlog ini, karena memang vlog ini memang berfokus kepada bisa dilihatin gitu. Dan ini cara kita mengenalkan tradisional itu seperti apa. Dengan tradisional kita bisa nggak cuma di Indonesia, kita bisa ke luar negeri. Memang selama pandemi ini kita belum bisa ke luar negeri, tapi nanti ketika kita sudah cukup, kekuatannya cukup, koreografinya cukup, kita bisa sampai kemana-mana. Dengan otomatis tim ini yang ada di sini, Mistika harapannya sih bisa benar-benar kualitas tariannya ditingkatin, karena memang ini tarian yang masih kayak tahap levelnya menengah, belum terlalu stepnya tinggi, belum karakternya belum terlalu menonjol banget. Nah, habis ini skillnya dinaikin lagi. Tapi Mistika dan tim itu udah sangat bangga sama kalian semua yang ada di sini, karena genrenya berbeda. Orang-orangnya yang akhirnya nambah nih, yang tadinya yang suka tradisional cuma Miss Nini sama Miss Aulia, sekarang ada nambah 1, 2, 3, 4 yang mereka akhirnya tahu, aku ngerasain ternyata ikut festival internasional tuh enak ya, ternyata bisa tradisional itu bisa sampai sejauh ini ya, prestasinya sampai kayak gini ya. Itu yang pengen Mistika sampaikan. Ada siapa yang mau nambahin lagi nih? Tentang apa? Tentang apa ya? Kamu ketika karena Miss Aulia ini kan baru masuk lagi nih di grup lo, karena udah lama banget nggak. Maaf ya guys, karena ini kita berseberangan dengan ruang transit delegasi yang lain, karena tadi yang kita bilang bahwa ruangannya dipisah-pisah, jadi kadang-kadang ada suara dari sana. Mohon maaf ya, beberapa hari ini vlognya banyak noisy. Cuman itulah SKP gitu, kayak pingin nunjukin bahwa kita bisa sharing dimanapun, kapanpun, dan di sela-sela kegiatan ini kita pengen menunjukkan bahwa kita itu ada untuk memberikan berita, supaya kalian juga ikut bersama kami, bergabung di tim kita, supaya kalian punya karya gitu, kalian punya sesuatu untuk nggak cuman pacaran aja, nggak cuman belajar aja gitu kan, nggak cuman main game aja. Pacaran boleh, main game boleh, tapi yang pertama adalah prestasi, karena kalian penerus bangsa, ya nggak sih? Kalau kalian sampai saat ini tidak ada prestasi, nggak pernah kemana-mana, apa kabar nanti anak cucu kalian? Ya kan? Harus punya mindset yang, anak di Loka itu harus punya mindset yang luas, punya mindset yang benar-benar kalian bisa tentuin kehidupan kalian mau belajar apa, lakuin.
nggak peduli orang apa, belajarlah, nggak ada yang salah, nggak akan merubah teknik asalkan kalian mau dan fokus. Justru mungkin tarian baru itu akan membawa kamu lebih baik gitu. Miss Aulia nih yang baru masuk ke Loka, perbedaannya apa antara sekarang nih masuk di Loka sama kemarin? Setahun yang lalu deh Aulia nggak? Setahun yang lalu deh, apa 2 tahun yang lalu? Kayak 2 tahun yang lalu. 2 tahun dia nggak datang ke Loka. 2 tahun. Perbedaan yang di Loka berarti ya? Ya kayak rasanya aja, auranya kan kayaknya udah beda banget antara 2 tahun lalu sama sekarang tuh kayak udah completely different gitu. Ya. Jadi perbedaan yang aku rasain Loka 2 tahun yang lalu tuh tahun berapa? 2019 waktu yang masih di Tegal Mulia yang depan Anugerah kan. Itu di 2019 itu emang masih bener-bener kita kerja keras banget lah intinya. Maksudnya ya sangat apa ya Mbak ya dulu tuh. Iya, beda banget karena beda kan banget. dulu masih apa-apa belum jelas, kayak job desk-nya ini masih tak kerjain sendiri, yang ini masih dikerjain sendiri. Jadi memang lebih kacau sebenarnya guys, tapi getting better dari tahun ke tahun, udah mulai ada tambahan karyawan, mulai ada tambahan, dan aku harap semua karyawan di Loka pun udah tahu gitu bagaimana confuse dan abstraknya seni pertunjukan gitu. Jadi bisa memahami lebih. Pasti awal-awalnya kayak ya ampun Mistika susah banget ini maksudnya apa gitu kan. Tapi oke, thank you so much Miss Aulia. Ada yang mau ditambahin? No. Enggak ya? Ya aku pesennya buat Evi supaya lebih kuat ya. Terutama oleh beberapa orang gitu kan. Ya semua orang beda-beda, cara mendalaminya beda-beda. Mbak Vika ada mau sepatah terakhir sebagai admin kepada anak-anak di Loka gimana? Apa ya, ini masih tema bahas tradisional kan Miss. Sebenarnya ini kan admin yang di depan juga nih, yang maksudnya kalau ada yang daftar baru semuanya kan ketemunya sama kita. Itu kita ngerasain banget perbedaan. Misalnya kita ada yang tanya nih ada kelas apa aja, ada kelas K-pop tradisional, mereka langsung pilihnya yang modern gitu. Itu kan berarti kayak dari situ aja udah bisa dilihat gitu kan. Tapi nggak masalah sebenarnya di Loka itu masuk apa aja, karena kayak sekarang ini kamu kelas mau apa aja itu udah apa ya, maksudnya kamu juga berpotensi buat melestarikan tradisional kayak gitu sih. Jadi pesannya buat anak-anak Loka yang sekarang nari sesuai kelasnya nggak apa-apa, tetap dijalani dengan semangatnya, karena itu yang gimana ya, konsistensi untuk seperti yang dikatakan Mistika, setiap harinya berlari itu pasti bakalan ada perbedaannya. Iya betul. Jadi, apapun basicnya oke. Betul sekali. Jadi dan Loka ini benar-benar dunia yang luas buat kamu ngotak-atik seni pertunjukan, seni tradisional, seni modern, apa nggak tahu istilahnya. Anak seni, jadi itu aja, tetap semangat buat semuanya anak Loka. I love you guys. Oh iya jangan lupa nanya lagi deh. Oh boleh. Kan dulu sempat ada kelas balet kan. Kira-kira buat kedepannya mau ada kelas balet lagi apa enggak gitu loh? Balet. Dulu tuh udah balet. Miss Aulia mau ngajar? Iya. Ada yang nanyain juga kok Miss. Sebenarnya banyak banget yang tanya, tapi kita belum ready kurikulumnya. Kita mau memperbaiki lagi karena saat ini yang paling banyak memang dansa. Presentasinya antara K-pop sama dansa udah mulai banyak dansa. K-popnya masih kayak udah mendekatin lah, tapi dansa luar biasa banget banyaknya. Yang tradisional mari kita hajar untuk tetap ikut, nggak apa-apa. Seminggu sekali, dansa aja seminggu 4 kali ya. Dan tradisional cuma sekali. Kasih waktu 1 kali aja buat latihan tradisional, itu akan membantu kalian. Tapi kalian misalkan nggak mau latihan ambil kelas tradisional pun juga nggak apa-apa, karena setiap kita ada kegiatan kita akan audisi. Kita setiap kegiatan akan memilih kalian, akan memberi kesempatan yang sesuai dengan karakter itu. Dan balet akan, jawabannya akan, tetapi kita akan mempersiapkan lebih matang lagi untuk kurikulum dan yang lain-lainnya. Thank you semuanya, dan ya thank you semua. Dan ada satu terakhir. Kami di sini nggak cuman kamu bisa jadi dancer, kamu bisa magang di tempat kami juga. Apapun background kamu bisa magang di tempat kita. Kamu bisa belajar caranya mengoperasikan sound system, lighting, editing, dan semuanya kita ada. Sehingga ketika kalian mau gabung di sini, mau menawarkan jasa kalian,
Mistika aku tuh pingin belajar ini tapi aku mau barter ini aja, boleh nggak? Kita terbuka banget buat kalian yang memang pingin belajar tapi nggak ada uang gitu, nggak ada duit. Bisa nanti negosiasi sama Mistika, bisa ketemu sama Mistika. Welcome banget supaya kalian bisa bener-bener belajar, bukan hanya orang yang punya duit aja. Tapi kalau kamu Mistika, aku boleh dong belajar dansa tapi aku nggak punya uang, tapi aku bisanya cuman bikin video, ya oke, kamu bekerja buat Loka, bikin karya di Loka melalui video, dan kamu bisa belajar gratis dengan dansa. Jadi ada win-win solution, kalian bisa belajar. Pokoknya jangan terpatok sama uang, karena di Loka ini selalu akan memberikan kesempatan bagi kalian yang mau maju dan berprestasi. Tapi kalau nggak ngomong, sekali lagi tim produksi di belakangnya Mbak Vika, Mbak Evi, Mistika dan yang lainnya, kalau kalian nggak ngomong kita nggak tahu gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan selalu sampaikan, karena itu kunci kesuksesan adalah komunikasi. Dan satu kata untuk seni pertunjukan adalah komunikasi. Hari ini temanya adalah komunikasi. Oke, satu kata untuk pertunjukan adalah communication. Everything about communication. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita, semuanya akan membantu kalian. Iya nggak? Setuju? Oke, thank you semuanya. Sukses buat hari ini dan persiapan untuk show. Ya, mohon maaf suaranya Mistika memang cempreng dari suaranya ya. Jadi ya udahlah. Pakai autotune nanti. Enggak usah di auto biar khas gitu ya. Oke, bye bye. See you in the next one.